Oke, judulnya Bahaya Kemakmuran. Ya, catatan. Bacaan ini memperingatkan kita dari hal-hal kesehari-hari kehidupan kita yang patut diri kita sendiri waspadai, yaitu keinginan hidup berkecukupan dan kepercayaan diri. Karena bagi kita, jika kita tidak rendah hati, tidak akan ada kesempatan lagi untuk sadar ketika nubuatan tergenapi. Saya bacakan ya, bahaya kemakmuran. Sepanjang zaman, kekayaan dan kehormatan telah membawa banyak bahaya kepada kerendahan hati dan kerohanian. Hal semacam itu terjadi apabila seorang menjadi makmur, apabila sesamanya manusia memuji dia, sehingga ia berada dalam bahaya. Manusia tetap bersifat manusia. Kemakmuran rohani akan berlangsung hanya selama manusia itu bergantung sepenuhnya pada Allah untuk memperoleh kebijaksanaan dan kesempurnaan tabiat. Ya, apabila kita melihat judul ini, bahaya kemakmuran. Ya, di sini dijelaskan kalau untuk orang Kristen, apalagi kalau doktrin kita, ya bahaya kemakmuran itu sangat berbahaya buat keimanan kita. Karena pada umumnya orang selalu melihat kalau orang yang lebih kaya, dia selalu disanjung. Dan biasanya sebagai sifat kita sebagai manusia, kalau kita disanjung, kita makin tinggi hati. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, tapi bukan hanya bahaya kemakmuran di dalam bidang ekonomi, tapi di dalam ajaran kita beragama pun juga demikian. Ya, sebagai contoh tadi kita lihat dari grup sebelah ya, Daniel Gio, itu juga saking mereka sudah begitu pandainya, ya mungkin menggalinya lebih dari kita, sehingga mereka merasa mereka sudah paling pintar. Ya, sehingga kalaupun ada doktrin lainnya yang dicoba untuk berargumentasi dengan mereka, mereka sudah tidak mau lagi melihat dari sisi yang lain. Itu juga bahaya dari kemakmuran. Oke, saya lanjutkan. Bukan mangkuk yang kosong yang sulit dibawa, tetapi mangkuk yang penuh hingga ke bibirnya. Itulah yang memerlukan keseimbangan membawanya. Kesengsaraan dan permusuhan dapat menyebabkan banyak keresahan dan dapat membawa banyak tekanan batin yang luar biasa. Tetapi yang berbahaya bagi kehidupan rohani adalah kemakmuran. Ya, jadi kalau dibaca di dalam tulisan yang ditebalkan ini, ya saya juga cukup kaget. Ya, dari kacamata Tuhan, kesengsaraan dan permusuhan itu, ya dari kacamata manusia. Kesengsaraan dan permusuhan itu dapat menyebabkan banyak keresahan dan stres luar biasa. Tapi dari kacamata Tuhan, ya kemakmuran itu adalah sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Ya, jadi memang beginilah bertolak belakang. Ya, kalau dari kacamata manusia kan kalau kita sengsara, kita ada bermusuhan, yang menyebabkan kita keresahan dan kita bisa menimbulkan stres. Hal-hal seperti itu biasanya kita lihat dari kacamata orang di dunia. Tapi dalam kerohanian, kemakmuran itu yang jauh lebih berbahaya. Ya, karena dia membuat tadi salah satunya adalah tinggi hati. Kalau tujuan utama manusia bukan penyerahan yang senantiasa kepada kehendak Allah, kecuali ia tidak disucikan oleh kebenaran dan memiliki iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa, kemakmuran akan membangkitkan kecenderungan untuk menjadi angkuh. Ya, jadi di sini ditekankan kemakmuran itu akan membuat seseorang menjadi sombong. Ya, entah kemakmuran ini dari kacamata ekonomi, ya, maupun kemakmuran dari kacamata kerohanian. Ya, saya pribadi melihat kebanyakan kemakmuran dalam kacamata kerohanian itu kalau nggak hati-hati, ya, membuat yang bersangkutan itu menjadi angkuh. Ya, karena menjadi lebih pandai dibandingkan yang lainnya, maka kecenderungan manusiawinya muncul, yaitu sifat sombong. Ya, hati-hati ya, itu yang sangat dilarang oleh doktrin kita.
Di lembah kerendahan hati, di mana manusia bergantung pada Allah untuk mengejar mereka dan menuntun setiap langkah mereka, terdapatlah keselamatan yang cukup. Ya, di lembah kerendahan hati, di mana manusia bergantung pada Allah untuk mengejar mereka dan menuntun setiap langkah mereka, terdapatlah keselamatan yang cukup. Review Herald 14 Desember 1905, nasihat penata layanan halaman 85. Sementara kita berharap kepada Tuhan, setan tidak memiliki kuasa atas kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tepat sebelum Petrus jatuh, Kristus berkata kepadanya, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Betapa benarnya persahabatan juru selamat bagi Petrus. Betapa penuh belas kasihan peringatannya. Namun peringatan itu ditentang. Dalam kemandiriannya, Petrus menyatakan dengan yakin bahwa ia tidak akan pernah melakukan apa yang telah diperingatkan Kristus kepadanya. Tuhan katanya, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kepercayaan dirinya terbukti menghancurkannya. Ia mencobai setan untuk mencobainya, dan ia jatuh ke dalam tipu daya musuh yang licik itu. Ketika Kristus sangat membutuhkannya, ia berdiri di pihak musuh dan secara terbuka menyangkal Tuhannya. Ya, ini saya baca berulang-ulang. Apa sih makna dari tulisan ini? Jadi kepercayaan dirinya Petrus itu ya membuat dia menyangkal Tuhannya. Dan dia di sini ditulis dia mencobai setan. Ya, seakan-akan membuka diri setan untuk mencobai dia. Sehingga setan itu bisa masuk dalam dirinya. Sehingga sudah diperingatkan oleh Tuhan, tapi dengan kepercayaan dirinya tidak mungkin saya bisa seperti itu. Ya, tapi Tuhan sudah tahu kan, ada di beberapa ayat yang lain, ya rambut kita aja jumlahnya Tuhan itu sudah tahu. Jadi di sini kesalahan yang paling besar dari Petrus adalah kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri yang tinggi itu yang dapat menghancurkannya. Seharusnya Petrus benar-benar menyerahkan sepenuhnya, yaitu rendah hati. Ya, itulah makna dari kalimat rendah hati. Tapi karena manusianya yang lebih tinggi, kepercayaan dirinya yang mengatakan tidak mungkin dia akan menyangkal, maka terbukti di sini dengan adanya mungkin di dalam hatinya pergumulan di dalam dirinya antara kepercayaan dirinya yang tinggi dengan kerendahan hatinya, disitulah setan masuk sehingga akhirnya ceritanya kita sama-sama tahu dia menyangkal. Ya, di sini makna dari penyerahan diri itu perlu yang kita sudah pelajari selama ini. Ya kita harus rendah hati. Ya kita harus rendah hati dan kita harus rendah hati. Namun, bahkan ketika Petrus menyangkalnya, Kristus menunjukkan bahwa ia masih mengasihinya. Di ruang pengadilan dikelilingi oleh mereka yang menuntut nyawanya, Yesus memikirkan penderitaannya. Murid yang bersalah dan menoleh, ia memandangnya. Dalam pandangan itu, Petrus membaca kasih dan belas kasihan juru selamat. Dan gelombang kenangan menyerbunya. Ia melihat bahwa ia melakukan hal yang telah ia nyatakan tidak akan ia lakukan. Sekali lagi ia memandang gurunya dan melihat tangan yang tidak senonoh terangkat untuk menampar wajahnya. Karena tidak tahan lagi dengan pemandangan itu, ia bergegas dengan hati yang hancur dari ruang pengadilan. Tepat di tempat Yesus mencurahkan jiwanya dalam penderitaan, Petrus tersungkur dan berharap agar ia mati saja. Seandainya Petrus dibiarkan sendiri, ia pasti akan kalah. Namun, pribadi yang dapat berkata, Bapak, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengarkan aku, pribadi yang berkuasa menyelamatkan, menjadi perantara baginya. Kristus menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya. Banyak orang dewasa ini berdiri di tempat Petrus. Berdiri ketika dengan percaya diri,
ia menyatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhannya. Dan karena kecukupan diri mereka, mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Mereka yang menyadari kelemahan mereka, percaya pada kekuatan yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, dan sementara mereka memandang kepada Tuhan, setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ada beberapa pelajaran yang tidak akan pernah dipelajari kecuali melalui kegagalan. Petrus menjadi orang yang lebih baik setelah kejatuhannya. Seperti api memurnikan emas, demikian pula Kristus memurnikan umatnya melalui godaan dan pencobaan. Ya, jadi tulisan dari Nyonya White manuskrip ini, ya Petrus itu begitu kuat dia punya kepercayaan dirinya. Ya, dan godaan itu datang dan pencobaan itu datang, baru dia merasakan yang namanya kegagalan tadi. Yang saya lihat dari bacaan ini adalah pada saat itu Petrus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat di kita sekarang ini, kita kan tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Nabi. Ya, bagaimana tuh kita mau yang namanya kerendahan hati, melawan yang namanya godaan dan pencobaan. Ya, itu renungan yang kita ambil dari tulisan Bahaya Kemakmuran. Bahaya kita terlalu percaya diri. Sehingga kita yakin bahwa kita tidak mungkin jatuh dalam godaan dan pencobaan. Selama kita tidak memiliki kerendahan hati, maka godaan dan pencobaan itu akan membuat kita jatuh. Ya, itu hati-hati. Jadi kalau yang pada zaman dulu, Petrus itu langsung dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya seperti yang Rain pernah sampaikan berkali-kali lah, gimana dengan kehidupan kita yang kita sama sekali tidak ada nabi, Tuhan itu juga tidak ada, bahkan kita tidak tampak. Kadang-kadang kita berdoa juga tidak dijawab doanya. Nah, itu bagaimana itu? Ya, jadi itu yang menjadi renungan dari tulisan kita pada sahabat sore hari ini. Silakan kalau mau ditambahkan. Cok, Ya, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Mungkin saya ada sedikit. ya silakan. Iya, kalau yang dari saya tangkap dari tulisan ini bahwa kalau kita sekarang kan tidak ada Yesus, tidak ada Nabi, tetapi kita sekarang punya guru. Ya, saya kemarin menyadari sungguh ya, saya diperingati oleh Bung Rein ya, Romel harus hati-hati dengan pelajaran Daniel Giok, Esther dan sebagainya. Sebenarnya saya tidak boleh merasa bahwa saya pasti mampu ya. Saya tidak bisa menganggap bahwa saya bisa melawan mereka, saya punya. Sebenarnya saya harus rendah, saya harus mengakui bahwa oh iya, saya mudah-mudahan saya bisa mampu. Sebenarnya itu teguran, itu sama dengan Yesus memberi peringatan kepada Petrus itu sebenarnya. Jadi saya merasa, oh iya benar juga ya. Kemarin saya dikasih peringatan oleh Bung Ren, Romel harus hati-hati terhadap Esther. Saya merasa sombong sekali bahwa saya bisa ini, padahal itu sebenarnya itu cintanya daripada guru kita sehingga karena mereka tahu betul itu. Nah, apalagi kita ini kan apa namanya berpendidikan serendah seperti kita ini, kita tidak boleh merasa diri bahwa kita bisa menghadapi mereka. Itu salah satu contoh itu dari saya itu. Kalau dulu murid-murid bersama Yesus, sekarang kita tidak bersama Nabi dan tidak bersama Yesus, tetapi kita punya bersama guru yaitu. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita sebenarnya. Kita punya guru. Dalam hal ini kita masih dipimpin oleh Tuhan melalui guru-guru pilihan ilahi yaitu keluarga Ternate lah. Itu mungkin dari saya ya. Jadi saya Ya, berterima kasih setelah mendengar bacaan ini. Oh iya benar ya. Ketika kita diingatkan untuk berhati-hati, kita harus mensyukuri itu dan kita jangan merasa bahwa kita tidak bisa. Nah, itu sama nanti kita nasibnya seperti Petrus nanti. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. nah, betul sekali Ya, sudah apa, Bung Romen. Oke, kau selamat, silakan Jo. selamat sahabat Bung Oto.
Halo, selamat sahabat, Bapak Oh iya, Otto. mungkin sudah bisa gabung. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan beliau itu. Ya, selamat bergabung. Ya, seperti inilah kita punya kelompok yang sederhana, Pak Otto. Jadi, Pak Otto yang baru pertama, selamat datang, selamat bergabung. Ini adalah kelas kecil, ya, kelas kecil, kelas di mana kita sama-sama sebagai orang-orang yang tidak puas dengan kebenaran yang kita sudah punyai. Ya, ingat, ketidakpuasan itu tidak hanya berhenti sampai di kematian Victor Rutev. Ya, kalau Roh Allah membimbing, maka Roh Allah juga akan membimbing kepada semua apa yang Tuhan sudah bukakan kepada kita. Dan apa yang Tuhan bukakan kepada kita itu tidak terhenti sampai dengan meninggalnya Nyonya White dan Victor Rutev. Saudara-saudara sekalian, dari bacaan yang kita barusan baca ini, coba saudara lihat lagi ke catatan. Dela boleh naik ke atas, Del. Coba kita renungkan baik-baik, ya. Saya menambahkan saja apa yang tadi saudara Victor, ya. Ini sengaja kami tampilkan pembelajaran ini, ya, karena kita ini sedang memerangi diri kita sendiri. Kita tidak memerangi orang lain. Yang kita perangi itu adalah diri kita, ya. Di dalam lambang 40 hari kita tuh yang kita punya musuh yang terbesar adalah diri kita. Kita bukan musuhnya orang lain, ya. Yang kita harus kita jaga, kita waspadai adalah diri kita. Ya, mari kita baca lagi catatan ini. Bacaan ini memperingatkan kita dari hal-hal sehari-hari kehidupan kita. Ya, jadi saya pas coba baca dua kutipan ini, ya dari sekian banyak kutipan saya lihat dua kutipan ini sebenarnya ini masalah kita rame-rame, masalah kita semuanya. Ya, mau yang di kampung, mau yang di kota, mau yang sekolah, maupun yang tidak sekolah, yang muda, yang tua, semua punya masalah dengan masalah kehidupan seperti yang kita baca. Ya, dan ini patut kita waspadai. Ya, diri kita patut mewaspadainya. Orang lain waspada itu urusan dia. Dia nggak mau waspada atau tidak itu urusan dia. Tapi yang penting kita harus waspadai diri kita sendiri. Yaitu apa? Keinginan hidup berkecukupan. Siapa sih yang nggak ingin hidup berkecukupan? Kenapa sih orang tua kita kirim anaknya ke sekolah, SD, SMP, SMA, ya kalau bisa sampai kuliah. Itu misinya apa orang tua kita itu? Adalah untuk kehidupan yang berkecukupan. Ya kalau berkelebihan ya terima kasih, tapi kalau paling tidak minimal berkecukupan. Ya. Nah, ini hal yang kita bicara tentang kehidupan yang berkecukupan ini adalah hal yang biasa kalau di orang-orang dunia. Kehidupan sehari-hari semua orang juga kerja untuk cari kecukupan, ya. Nah, yang kedua adalah kepercayaan diri. Minimal dua hal inilah yang kita bahas. Dua hal ini adalah hal yang sehari-hari kehidupan kita. Ini yang harus kita waspadai. Karena dua hal ini bisa membuat kejatuhan kita. Nanti kita akan baca di bawah ya. Kejatuhan dari merasa kecukupan, keinginan untuk mengejar kecukupan, dan kepercayaan diri ini bisa menghalangi kita menjadi calon-calon 144.000. Ini hanya sebuah kegiatan satu kehidupan sehari-hari, ya. Karena bagi kita, jika tidak rendah hati, ya, tidak ada kesempatan lagi untuk sadar ketika nubuatan tergenapi. Kenapa kok yang kata-kata yang terakhir ini penting? Karena saya mau menegaskan kepada saudara sekalian, karena di dalam bacaan yang barusan tadi saudara Victor udah bacakan, kita dikasih contoh seorang Petrus. Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan Petrus baru sadar penyangkalannya itu salah ketika tergenapilah nubuatan bahwa Yesus ditangkap. Ya, maka menangislah si Petrus. Petrus menangisnya bukan pada saat sebelum ada penangkapan Yesus, tapi ketika ayam itu berkokok barulah dia sadar. Artinya ketika ramalannya Yesus itu tergenapi barulah dia sadar. Nah, alangkah sedihnya
Kita tidak bisa seperti Petrus. Ketika nubuatan-nubuatan yang kita pelajari ini tergenapi, sudah selesai. Tidak ada kesempatan kedua bagi kita. Itulah sebabnya di dalam catatan ini saya cantumkan. Karena bagi kita, jika tidak rendah hati sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi untuk sadar ketika nubuatan tergenapi. Kita tidak bisa seperti Petrus. Ya, kalau kita boleh seperti Petrus mungkin ada alangkah bahagianya, tapi kita nggak punya kesempatan seperti Petrus. Kenapa? Karena calon 144.000 adalah orang-orang yang dinilai oleh sorga, orang-orang yang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada pribadi Petrus. Padahal faktanya, apakah bisa kita lebih istimewa dari Petrus? Sulit sekali. Tapi Tuhan mengharapkan calon-calon 144.000 mempunyai pribadi-pribadi yang lebih unggul dari Petrus. Kalau Petrus harus tunggu penggenapan ramalannya Yesus, ayam berkokok, baru dia sadar. Tapi calon 144.000 tidak perlu menjadi sebuah pengalaman bagi dirinya. Dia cukup dari pengalaman-pengalaman belajar dari nabi-nabi yang sudah meninggal, pengalaman dari orang lain sudah cukup memberikan kesadaran bagi calon-calon 144.000. Ya, ini yang dituntut kepada kita semua. Ya, mari kita baca. Ya, yang pertama yaitu keinginan hidup berkecukupan, bahaya kemakmuran. Saya mau ngajak saudara untuk lihat yang warna hitam. Dela boleh digeser kepada yang di warna hitam. Saudara amati baik-baik kata-kata ini. Tadi Victor sudah sampaikan, tapi saya pikir kita perlu pertajam di dalam kata-kata ini. Khususnya huruf yang paling besar, ya. Bukan mangkok yang kosong yang sulit dibawa. Ini Nyonya White pakai ilustrasi tentang sebuah mangkok, ya. Bukan mangkok yang kosong yang susah dibawa, tetapi mangkok yang penuh hingga ke bibirnya. Itulah yang memerlukan keseimbangan membawanya. Ilustrasi Ellen G. White betapa sederhananya, dan kita nggak bisa pungkiri ilustrasi itu benar sekali. Kalau kita membawa mangkok yang kosong itu gampang, bawanya dibalik-balik juga nggak apa-apa. Tapi kalau isinya penuh sampai kepada bibir, itu otomatis kita menjaganya harus hati-hati. Ya, nah kira-kira seperti itulah, ya. Seperti itulah perjalanan kita yang paling terakhir ini. Kita harus hati-hati sekali menjaga mangkok yang kita bawa ini. Ya, kita lihat kesengsaraan dan permusuhan dapat menyebabkan banyak keresahan dan dapat membawa banyak tekanan batin yang luar biasa. Tetapi yang berbahaya bagi kehidupan rohani adalah kemakmuran. Jadi saya nyambung dengan saudara Victor tadi. Memang pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu seperti bumi dan langit. Jadi jangan kita bawa pikiran kita pada saat kita belajar kebenaran. Jangan menilai-nilai dengan ukuran-ukuran pikiran manusia kita yang penuh keterbatasan. Pikiran kita itu seperti bumi dan langit. Ya, di dalam Yesaya 55 kan demikian dikatakan, ya. Bagaikan bumi dan langit. Jadi kalau pikiran manusia, semua manusia dari ujung ke ujung bilang kesengsaraan dan permusuhan itu menyebabkan keresahan dan membawa banyak tekanan batin. Tapi ya, yang lebih berbahaya adalah kehidupan rohani adalah yang berbahaya bagi kehidupan rohani adalah kemakmuran. Seluruh dunia tidak ada yang menganggap kemakmuran itu sesuatu yang membahayakan. Ya, semua orang mengejar kemakmuran. Ya, jadi di sini peringatan kepada kita bahwa jangan kita kecil hati dengan kesengsaraan, dengan permusuhan, ya. Kan kayak sekarang ini saudara Daniel Gio tuh lagi mengajar untuk kita bersatu, berkumpul, ya. Padahal di sini katanya apa? Permusuhan itu bukan masalah, ya. Jadi Daniel ini menawarkan untuk persatuan. Ya, jadi di sini kita ingat, dikoreksi sama Ellen G. White, ya, jangan kita kecil hati soal kesengsaraan. Mungkin kita banyak yang makannya susah, hidup susah, ya. Kita mengira ini yang paling meresahkan bagi kehidupan kita untuk beragama. Padahal Nyonya White bilang bukan itu.
kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, itu bukan hal yang membahayakan bagi kerohanian. Ya, yang membahagiakan kerohanian ternyata adalah apa? Kemapanan, kemakmuran. Ini yang berbahaya bagi rohani. Ya, ini di luar pikiran manusia sama sekali ini. Ya, kalau kita tidak diberikan oleh Ellen G. White seperti ini, nggak diberitahu oleh Ellen G. White ini, kita akan sama-sama mengejar kemakmuran. Malah kalau kita di dalam kemiskinan, kita merasa Tuhan di mana? Kok Tuhan tidak hadir di dalam hidup saya? Kok saya sudah berjuang luar biasa, tapi kok saya tidak mendapatkan keberuntungan? Tuhan di mana? Tuh bersungut-sungut. Padahal kalau kita baca Nyonya White di sini, jelas kenapa Tuhan tidak memberkati kita. Karena Nyonya White sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang konsisten. Jadi kalau Tuhan sudah menyuruh Nyonya White menulis bahwa kemakmuran itu berbahaya, maka jelas tidak akan mungkin Nyonya White Tuhan itu memberikan kepada kita kemakmuran. Ya. Dan kalau demikian, ada saudara-saudara kita yang kita amati diberikan kemakmuran, otomatis bukan dari Tuhan, khususnya di detik-detik terakhir seperti sekarang. Apalagi kata-kata yang di bawahnya, kemakmuran akan membangkitkan kecenderungan untuk menjadi angkuh. Kita bisa lihat pada Salomo, kita bisa lihat dari seorang Daud, ya, kita bisa lihat seorang Saul. Itu semuanya jatuh karena apa? Kemakmuran. Ya, bukan kemiskinan. Ya, bukan kemiskinan. Ya. Kita lihat di sini. Di lembah kerendahan hati. Nah, ini lawannya kita lihat. Di lembah kerendahan hati di mana manusia bergantung pada Allah untuk mengajar mereka dan menuntun setiap langkah mereka, terdapatlah keselamatan yang cukup. Jadi kita lihat keselamatan ada di mana? Di kemakmuran atau di kerendahan hati. Ya. Keselamatan ada di kerendahan hati atau di keangkuhan. Jadi kalau keangkuhan itu tidak menuntun orang bisa kepada keselamatan, kenapa? Karena orang angkuh itu merasa diri kaya, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Jadi tidak akan mungkin dia bisa bangun pada saat dia harus ditegur, dikritik seperti yang Bung Romel tadi. Jadi kita sudah banyak baca tentang kerendahan hati itu harus dimiliki. Dan kita udah belajar juga urut-urutan yang Saudara Oi tampilkan waktu itu, bagaimana sebuah pengampunan dosa itu bisa diwujudkan sama Tuhan. Tuhan mau memberikan pengampunan itu harus diawali dari rendah hati. Ya, dari rendah hati orangnya harus punya kesadaran. Kesadaran dia harus punya pengakuan. Pengakuan ya mengakui akan kesalahannya, terus baru dia menyesal. Menyesal baru dia memohon ampun atau pertobatan. Barulah nanti akan ada pengampunan dosa. Jadi kerendahan hati itu awal dari pertobatan, awal dari pengampunan dosa. Jadi tanpa ada kerendahan hati, itu lawannya orangnya angkuh. Maka tidak akan pernah ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, artinya orang itu dibiarkan tetap di dalam dosa. Tidak ada keselamatan yang berada dengan apa? Tuhan akan menyelamatkan manusia dari dosa, bukan di dalam dosa. Ya. Jadi ingat, jangan lagi kita sekarang mengejar kemakmuran, karena kemakmuran itu wilayahnya orang dunia, dan kemakmuran itu bagi kerohanian kita itu adalah bencana dan itu paling berbahaya. Ya, kemakmuran itu. Jadi kalau kita hidup di dalam kesengsaraan, jangan kecil hati, jangan bersungut-sungut dan kecewa, marah-marah, ya, tidak mau belajar, terus tidak mau berdoa. Ya, mari kita baca petunjuk Nyonya White ini. Petunjuk Nyonya White ini membuka pikiran kita bahwa yang kita kejar-kejar selama ini itu adalah area yang paling berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Ya, jadi marilah kita sadar bahwa kita perlu mengoreksi diri kita. Ya, ini yang pertama. Ya, kita bicara kemakmuran ternyata berkaitan dengan keangkuhan. Dan keangkuhan
itu sama saja dengan kepercayaan diri ya. Orang yang angkuh, orang yang sombong itu paling sulit untuk dibangunkan, disadarkan. Orang yang angkuh tidak mau merendahkan hatinya. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya dari pengalamannya Pak Petrus. Bila boleh digeser. Nah, cerita yang kedua ini juga dari kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, kalau tadi kemakmuran itu semua orang lagi mengejar kecukupan, ya. Ternyata kecukupan itu berbahaya bagi kerohanian kita. Ya, maka itu perlu sekali pelajaran ini membuka mata kita untuk tidak lagi kita mengejar, ya, dan kita tidak menghindari kesengsaraan, ya, dan tidak lagi bersungut-sungut. Nah, bacaan yang kedua ini kita diberikan satu petunjuk dari contoh pribadinya Petrus, ya. Nah, di mana pribadi Petrus ini adalah pribadi-pribadi kita. Di bagian paling terakhir itu kan disebutkan, ya, bahwa pribadi-pribadi kita itulah sama seperti pribadi yang dijalankan oleh si Petrus ini. Pengalaman Petrus ini pengalaman diri kita. Siapa sih yang orang yang mau direndahkan? Ya, sama, kita persis kayak Petrus. Tadi Bung Romel lumayan rendah hati seorang Bung Romel ini. Ya, mau mengakui seperti yang tadi Bung Romel cerita itu luar biasa, Bung Romel. Ya, kita harus belajar dari Bung Romel. Kita harus akui bahwa kita banyak yang tidak siap ketika kita harus merendah sejauh seperti yang kita baca dari petunjuknya Yesus kepada Petrus. Banyak yang kita, wah jangan kira saya ini kuat. Jangan anggap saya remeh ya, biarpun saya kurus kecil gini misalnya ya. Kecil begini wes, jangan harap ya kalau saya digoda, saya tidak akan mungkin jatuh. Itu karakter kita rata-rata seperti itu ya. Tidak bicara sukuisme, hampir semua orang itu tidak siap untuk direndahkan. Ya, nah ini pengalaman dari Petrus ini benar-benar menggambarkan bagaimana pribadi kita. Ya, nah seperti tadi yang saya sampaikan, Petrus itu punya keberuntungan yang tidak dimiliki oleh kita. Yaitu apa? Ketika ramalannya Yesus itu tergenapi, Petrus masih punya kesempatan kedua. Ya, kalau kita tidak punya. Ketika kita angkuh hari ini, kita tinggi hati, kita percaya diri, merasa diri tidak akan mungkin jatuh, ya. Ketika kita jatuh, ya, terus apa yang bisa membangunkan kita? Ya kesadaran kita kan, seperti yang tadi kita belajar dari urut-urutan gambar yang saudara Oyi sudah sampaikan. Urut-urutannya harus sadar. Nah, kalau kita tidak rendah hati, kita tinggi hati, bagaimana mau sadar? Ya, selama kita tidak sadar, kita tidak akan pernah mengakui kita punya kejatuhan. Dan kalau kita tidak pernah mengakui kejatuhan kita tidak akan pernah ada penyesalan. Dan kalau tidak ada penyesalan atas kejatuhan itu, tidak akan ada juga permohonan ampun terhadap dosa yang kita jatuh tersebut. Mungkin dosa-dosa yang lain udah sering kita doakan, tapi untuk yang kejatuhan tersebut, itu membutuhkan kerendahan hati. Nah, Petrus rendah hati setelah peristiwanya tergenapi. Sampai dia nangis, sampai dia memohon untuk biarkanlah saya mati, karena dia malu. Ya, ini satu pelajaran, saudara. Ingat, ini pelajaran berharga. Masing-masing kita pun baru mau sadar kalau udah mentok, udah kejadian, ya kegagalan itu sudah tiba, baru kita mau bangun. Ya, nah yang untuk nubuatan paling terakhir ini, hati-hati. Kalau kegagalan-kegagalan dalam hidup sehari-hari mungkin bisa kita bangun lagi dan belajar. Tapi untuk yang terakhir ini, ingat di dalam kerohanian itu kita tidak dibolehkan ada kegagalan untuk bagian yang paling terakhir ini. Ya, untuk Petrus dibolehkan, tapi bagi calon 144.000 tidak boleh ada kegagalan. Maka itu perbanyaklah iman saudara, yaitu belajar, mengerti, percaya. Ya, jangan dengar orang. Kalau ada orang datang, uji dulu apakah dia sesuai dengan akan Taurat dan kesaksian yang berkembang.
Jangan akan Taurat dan kesaksian yang sudah tidak up to date, ya. Nah, kita coba bandingkan di sini, ya. Seandainya Petrus dibiarkan sendiri, Dela boleh diikuti ya, Del digeser. Seandainya Petrus dibiarkan sendiri, ya, ia pasti akan kalah. Namun pribadi yang dapat berkata, Bapa, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengarkan aku. Pribadi yang berkuasa menyelamatkan, menjadi perantara baginya. Ya, kita lihat di sini sama-sama mau minta mati nih. Ya, si Petrus menyesal, ya. Si Yudas juga menyesal karena sudah menjual Yesus. Ya, sama-sama Petrus ingin mati, Yudas juga ingin mati. Ya, tapi kepada Petrus Tuhan halangi. Ya, Tuhan halangi. Ya, sehingga Petrus akhirnya bisa mendapatkan kesempatan yang kedua. Sedangkan Yudas, Tuhan sebenarnya mampu untuk menahan, seperti waktu Abraham mau membunuh atau menyembelih anaknya Ishak. Itu pisaunya bisa ditahan sama malaikat. Ya. Nah, kepada Yudas Tuhan tidak lakukan. Ya, artinya apa di sini? Artinya kita baca di sini, Kristus menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya. Jadi artinya Yudas sama sekali pada saat dia terpuruk, ya, Yudas berpikir hanya dengan pikirannya sendiri. Dia sama sekali tidak mengajukan permohonan ampun. Dia menyesal, tapi dia tidak meningkat sampai kepada memohon bantuan kepada Tuhan. Ingat, kita udah belajar bahwa Tuhan itu posisinya pasif. Tuhan tidak pernah aktif. Ketika kita tidak mengundang datang Tuhan ke dalam pengalaman hidup kita, maka Tuhan juga tidak akan masuk ke dalam pengalaman hidup kita. Ya, maka itu kita harus terus-menerus mempelajari petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Serendah-rendahnya kita, semerah kermisi apapun dosa kita, ya, seperti Yudas, semerah kermisi apapun dosanya, kalau dia mau bertobat, mau menurut, ya, dan dia mau mengikut sertakan Tuhan, maka Tuhan akan memikul dosanya. Itu syarat yang akan diputihkan seperti salju. Tapi Yudas pada saat kita baca ceritanya, dia berbeda dengan Petrus. Ya, kalau Petrus masih berharap kepada Tuhan. Ya, kita baca lagi yang warna kuning. Ini yang paling terpenting. Ya, kita coba lihat. Ya, kita lihat. Banyak orang dewasa ini berdiri di tempat Petrus berdiri. Ketika dengan percaya diri ia mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhannya. Dan karena kecukupan diri mereka, mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Ya, saudara, saya kasih warna merah. Ini karena memang ini perlu sekali menjadi perhatian kita. Kalau kita ada orang yang percaya diri, yang angkuh, ya nggak mungkin orang lain mungkin bisa jatuh, saya enggak. Saya udah lama puluhan tahun saya belajar Davidian, nggak mungkin lah ada orang datang. Nah, kalau kita udah seperti itu, siap-siap. Dikatakan di sini apa? Mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Di sisi yang lain kita coba lihat di sini. Ya, warna merah yang kedua. Setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Mereka ini yang mana? Kalau yang tadi di atas sasaran empuk bagi tipu daya setan, terus yang di bawah setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Siapa yang setan tidak mampu memiliki kekuatan untuk melawan mereka? Siapa? Yaitu apa? Mereka yang rendah hati. Kita lihat tuh. Mereka yang menyadari kelemahan mereka. Percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Jadi daripada diri mereka sendiri. Jadi ini kelihatan kan bahwa kita harus di posisi yang mana? Seperti Petrus kah? Ataukah di posisi yang kedua? Ya, jadi jelas, saudara. Jadi kita bisa lihat di sekeliling kita, orang-orang yang tinggi hati, yang terlalu percaya diri, mereka lah yang akhirnya menjadi sasaran daripada angin-angin pengajaran. Saksikan saja, saudara, amatilah. Ya, saudara bisa lihat.
Tapi bagi orang-orang yang terus menggali kebenaran, tidak pernah merasa diri lebih pintar daripada orang lain, orang-orang yang seperti inilah yang masih bisa dipertahankan sama Tuhan. Setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang yang seperti ini. Ya, kita coba lihat di sini ada beberapa pelajaran yang tidak akan pernah dipelajari kecuali lewat kegagalan. Jadi terimalah kalau kita mendapatkan kegagalan. Terimalah kalau kita dapat kesengsaraan. Terimalah kalau kita dapat kesusahan. Ya, walaupun sakit hati, tapi itu sarana Tuhan untuk menyadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Pelajaran yang lainnya sudah sangat memperlihatkan bahwa melalui kesusahan, penderitaan, ya, kita udah berapa minggu, 2 minggu yang lalu juga, beberapa minggu yang sebelumnya, kita selalu diperlihatkan tentang Tuhan mau menyelamatkan kita di dalam penderitaan kemiskinan. Karena melalui kemiskinan kita butuh Tuhan. Sama kayak bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, harus dibikin miskin. Supaya apa? Karena supaya dia tidak angkuh. Ya, supaya dia apa? Dia membutuhkan bantuan. Tapi ketika dia makmur, bangsa Israel waktu di tanah Gosen makmur, dia tidak membutuhkan bantuan tangan Tuhan. Yang dia butuhkan dari tangan Tuhan hanya bikin dia tambah makmur, tambah makmur. Tapi untuk membawa dia keluar dari Mesir, mereka nggak mau. Maka Tuhan harus berubah, ya, dengan melalui penderitaan. Penderitaan adalah berkat menurut tulisan Ellen G. White. Jadi pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu sebagaikan bumi dan langit. Ya, seperti api, boleh digeser deh. Seperti api memurnikan emas, demikian pula Kristus memurnikan umatnya melalui godaan dan pencobaan. Jadi kita dimurnikan itu lewat kesusahan. Ya, bukan melalui kemakmuran. Jadi jangan kita kejar itu kemakmuran. Kita udah baca kemakmuran itu malah bencana. Bacaan ini mentegaskan bahwa lebih berbahaya kemakmuran. Ya, jadi bagi kita yang mau cari selamat, masihkah mau ngejar kemakmuran? Ya, kita berhenti ya mencari kemakmuran. Sakit memang, penderitaan, kesusahan, kemiskinan itu sakit. Tapi itu sarana Tuhan untuk memurnikan emas. Oke, demikian kira-kira renungan pendahuluan kita. Terima kasih, Saudara Victor. Silakan selanjutnya. Oke, ya. Sudah dipahami ya, saudara-saudara. Jadi yang tadi disampaikan oleh saudara Rain, kecukupan ini dalam tulisan yang lain itu adalah kekayaan. Ya, tapi bukan berarti juga kesengsaraan yang disampaikan saudara Rain di sini itu sampai kita tidak bisa makan, ya, tidak punya uang sama sekali. Itu nggak masuk akal. Jadi nggak ada orang istilahnya sampai umat Tuhan terus dibiarkan sampai minta-minta seperti itu. Ya, artinya kita sebagai umat itu rezeki yang diberikan kepada kita itu sudah sesuai dengan takarannya. Ya, jadi kalau saya ingat papa saya dulu berbicara soal kekayaan, ya karena saya terus terang anaknya John Trenate yang paling terlihat sangat mencari kekayaan. Jadi dari dulu nasihatnya, ya itu selalu kita tidak boleh mencari kekayaan yang berlebihan. Tapi kita harus cukup dalam hidup. Ya, jadi karena saya sekarang sudah tidak muda lagi, jadi saya paradigmanya berubah. Yang penting kita harus cukup. Jangan sampai kita benar-benar menjadi kekejian, minta-minta. Itu udah nggak bagus. Ya mungkin definisinya saya begitu. Karena kalau saya terlalu sengsara, untuk pribadi saya tidak pernah mau beragama. Itu saya. Ya tapi jangan ditiru. Karena saya begitu orangnya. Buat saya kalau saya sengsara sekali, itu agama nggak nolong saya. Jadi saya tidak mencari yang sengsara sekali, tapi harus cukup. Ya cukup itu sesuai dengan takaran yang saya inginkan. Jadi misalnya kalau sekarang ini saya butuh sekian, ya saya harus sekian itu saya harus dapat. Nah kalau tidak saya akan jadi sengsara. Ya, tapi kita tidak perlu berdebat soal
kecukupan tadi, karena itu yang pengertian saya seperti itu. Silakan buat saudara-saudara yang lain, karena saya lihat di saudara-saudara kita ini kayak Bung Romel, ya beliau itu kan sebagai petani. Ya saya juga pernah menjadi petani seperti Bung Romel. Itu kecukupannya itu Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak mungkin kita menjadi sangat sengsara, karena nanti seperti papa saya bilang, waduh hidup kita kalau sengsara bagaimana kita mau beragama? Yang ada kita bersungut-sungut terus. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan kalau dari pandangan saya. Ya, tapi ya silakan nanti saudara-saudara yang lain merenungkan. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu susah juga kan repot ya nanti. Malah agama kita tidak mencerminkan apa yang kita yakini. Ya, itu ya silakan yang ini lanjutannya.